Dewa Obat Terkuat. Bab 221. Kamu bisa bicara. Ye Xihan bersenandung. Lin Yi mau tidak mau mengambil risiko, hampir membiarkan Ye Xihan menemukan kesempatan untuk marah. Dia tersenyum, tidak berkata apa-apa lagi, dan berkonsentrasi mengemudi. Kalau mau pindah jurusan harus merencanakan dan mempersiapkan diri. Ye Qiansui masih mendesak, selama kamu menyukai sesuatu, aku akan mendukungnya. Terima kasih, saudari. Ye Xihan bergumam, tidak keras, bagaimanapun, dengan Tuan Muda Lin yang membantumu, keluarga Ye kita tidak akan membutuhkanku. Ketika mobil tiba di rumah Ye Qiansui keluar dari mobil terlebih dahulu, dan berjalan di depan. Ye Xihan dan Lin Yi berjalan di belakang. Apakah kamu sudah memikirkannya? Lin Yi bertanya. Tentu saja dia tahu bahwa Ye Xihan belajar bisnis sebelumnya untuk membantu Ye Qiansui berbagi beban, dan sekarang dia tiba-tiba ingin pindah jurusan, jadi dia berharap itu bukan karena kemarahan. Apakah aku terlihat seperti seseorang yang membuat keputusan impulsif? Ye Xihan berkata, aku bukan dia. Dia memandang Ye Qiansui. Dialah yang sebelumnya tidak menyukai Lin Yi, tapi sekarang dialah yang menyukai Lin Yi. Wanita memang pelin-pelan. Halo. Dia memelototi Lin Yi dan berkata, kamu tidak bisa menindas kakakku. Untuk apa aku menindasnya? Lin Yi berkata dengan marah. Jika kamu berani mengganggunya, aku akan pindah jurusan lagi. Kembali ke apa? Pembunuh babi. Ye Xihan membuat gerakan mengklik. Petik 2. Lin Yi hanya bisa gemetaran. Gadis ini terlalu kejam. Melihat punggung Ye Xihan, Lin Yi sedikit tidak berdaya. Dia tidak melakukan apapun. Saat dia hendak masuk, ponselnya berdering. Lin Yi melihatnya sekilas, berbalik, berjalan ke halaman, dan menjawab telepon. Menjelaskan. Saya memeriksa latar belakang Su Huan, dan itu tidak terlalu bersih. Jika Tuan Ye berbisnis dengannya, dia harus lebih memperhatikan. Di ujung lain telepon, Yang Rong mengingatkan. Apakah dia juga dari lingkaran bawah tanah? Tidak. Yang Rong berkata, orang ini selalu memandang rendah orang-orang di lingkaran bawah tanah. Bahkan ketika dia bekerja sama dengan Nan Sanshi, semua orang mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Kemampuan kerjanya cukup kuat, tetapi reputasinya tidak baik, terutama di kalangan wanita. Lin Yi langsung mengerti. Yah, aku mengerti. Dia menutup telepon. Sepertinya dia playboy. Tapi Lin Yi tidak peduli dengan latar belakang atau detail Su Huan, dia bahkan tidak peduli dengan orang ini. Jika ia tidak memasuki ibu kota provinsi sekarang dan memulai dengan perusahaan Su Huan, itu akan menjadi cara terbaik yang saya miliki tidak tertarik mengenal orang ini. Lin Yi. Di dalam kamar, Ye Qiansui berseru pada dirinya sendiri, sudah waktunya makan. Aku datang. Dia mendongak dan menjawab, tiba-tiba tertawa. Keesokan harinya, waktu yang disepakati adalah malam hari. Ye Qiansui menyelesaikan pekerjaannya dan tidak kembali untuk berganti pakaian. Dia masih mengenakan setelan profesional, sepenuhnya menampilkan citranya yang cakap, percaya diri, dan murah hati. Hotel Zuohai. Saat Ye Qiansui membawa serta Lin Yi, Su Huan datang lebih awal. Tuan Su, saya sudah membuat Anda menunggu lama sekali. Ye Qiansui berinisiatif untuk mengulurkan tangan, dan Su Huan segera berdiri, hanya memegang setengah tangan Ye Qiansui, dan berkata dengan sopan, aku harus menunggumu. Tidak ada alasan bagi perempuan untuk menunggu laki-laki. Su Huan tersenyum, menjabat tangannya dengan ringan, lalu melepaskannya, dengan etiket yang sempurna. Dia melirik Lin Yi, yang mengikuti Ye Qiansui, dan sedikit kewaspadaan muncul di matanya, tapi itu hanya sekejap. Pengemudi. Lin Yi berkata, oh, halo. Su Huan masih mengulurkan tangannya. Di depan Ye Qiansui, meskipun dia seorang pengemudi, dia masih harus menunjukkan rasa hormat untuk meninggalkan kesan yang baik pada Ye Qiansui. Tapi Lin Yi mengabaikannya dan langsung duduk. Su Huan tertegun sejenak, lalu tersenyum dengan tenang, dengan ekspresi yang tidak masuk akal. Bersaing dengan pengemudi bukanlah sesuatu yang akan dia lakukan. Sayang sekali. Tuan Ye, sebenarnya kita pernah bertemu sebelumnya. Su Huan mengambil inisiatif dan berkata, apakah Anda menghadiri pertemuan pertukaran industri terakhir di ibu kota provinsi? Pertemuan itu diadakan oleh keluarga Su. Ya, aku pergi. Ye Qiansui sedikit terkejut. Saat itu Sulang menyinggung perasaannya, tetapi sekarang keluarga Su telah menolak. Bahkan dikatakan bahwa Sulang dinonaktifkan dan keberadaannya tidak diketahui. Aku melihatmu dari kejauhan, dan aku sangat terkesan saat itu. Su Huan menghela nafas,
saya tidak menyangka kita akan memiliki kesempatan untuk bekerja sama lagi kali ini. Saat saya pertama kali mendengar nama Ye Qiansui, saya masih bertanya-tanya mengapa nama itu begitu familiar. Saya tidak menyangka itu adalah Anda. Itu semua takdir. Dia berbicara dengan sangat fasih dan lugas sehingga dia lucu dan anggun. Ye Qiansui, orang yang biasanya serius, tidak bisa menahan tawa. Jika itu wanita lain, bagaimana dia bisa menahan mulut Su Huan? Dari awal sampai akhir, Su Huan tidak pernah memandang Lin Yi lagi. Di matanya, jika seorang pengemudi bisa mengikutinya untuk makan malam, dia hanya akan menjadi lalat. Sekarang dia hanya ingin mencari alasan untuk mengirim Lin Yi pergi. Setelah Ye Qiansui minum, dia membutuhkan kesempatan bagi mereka berdua untuk berduaan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk makan malam dengan Tuan Ye hari ini. Kami tidak akan membicarakan urusan resmi. Su Huan menuangkan anggur untuk Ye Qiansui dan berkata sambil tersenyum, jarang bertemu teman dekat. Jika kita bisa mengobrol seperti ini, kita harus minum beberapa minuman. Dia memesan anggur merah yang kuat. Tidak peduli seberapa baik seorang wanita sebagai peminum, dia pasti akan mabuk setelah meminum segelas anggur tersebut, dan dia selalu merasa tidak akan mabuk. Dia mengambil gelas anggur dengan senyum di wajahnya, dan hendak mendentingkan gelas dengan Ye Qiansui, tapi sebelum Ye Qiansui bisa mengangkat gelasnya, Lin Yi mengulurkan tangan dan menahan gelasnya. Dia tidak akan minum anggur ini. Lin Yi berkata langsung. Dia melirik Su Huan, lalu menjentikkan jarinya dan memanggil pelayan, tolong bawakan saya minuman jus. Apa maksudmu? Wajah Su Huan menjadi gelap dan dia sengaja tersenyum, Tuan Ye, ini pertama kalinya saya bertemu dengan Anda. Saya datang untuk membicarakan sesuatu dan membawa sopirnya ke sini. Implikasinya adalah setiap orang adalah orang yang berstatus tinggi. Ketika orang besar membicarakan banyak hal, bukankah pengemudi kecil harus menunggu di luar pintu? Saya rasa tidak pantas bagi seorang pengemudi untuk mendengarkan apa yang kita bicarakan. Tuan Ye, bagaimana menurut Anda? Jika Ye Qiansui minum jus, tidak akan ada peluang baginya untuk sukses hari ini. Alkohol hanya memperkuat emosi dan bahkan keinginan seseorang. Minuman jus buah tidak memiliki efek ini. Su Huan mengangkat gelasnya lagi, seolah-olah dia ingin dengan sengaja membiarkan Ye Qiansui minum di depan Lin Yi, sehingga dia dapat memahami dengan jelas bahwa sebagai seorang pengemudi, tidak ada gunanya mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak dia katakan. Maaf, aku tidak bisa minum. Ye Qiansui tidak menyentuh gelas anggur, dia tidak mengizinkanku minum. Mendengar ini, Su Huan terkejut sesaat, seolah dia mengira dia salah dengar. Seorang pengemudi tidak mengizinkan Ye Qiansui minum, jadi dia berhenti minum. Kapan CEO Grup Ye yang bermartabat masih mendengarkan pengemudinya? Tuan Ye, saya belum pernah melihat orang menolak seseorang seperti ini. Mengapa Anda tidak memberikan alasan yang tepat? Su Huan tidak bisa menahan tawa, menunjuk ke arah Lin Yi, matanya penuh dengan jijik, dia hanya seorang pengemudi, dan kamu ingin mendengarkannya. Tidakkah menurutmu itu konyol? Ada rasa superioritas di wajahnya, seolah-olah di matanya, seorang pengemudi, profesi yang rendah hati, bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk berbicara. Menurutku, adalah hal yang paling tidak tahu malu dan konyol bagi seorang pria untuk terus mendesak seorang wanita untuk minum. Lin Yi berkata dengan tenang. Bab 222. Setelah berbicara, Lin Yi melirik Ye Qiansui. Sudah hampir waktunya untuk pergi. Cukup bertemu dengan sopan dan makan bersama. Orang seperti apa Su Huan itu, yang Rong tidak mengingatkan Lin Yi bisa melihatnya sekarang. Dengan penglihatannya, tidak bisakah dia melihat bahwa ini adalah sebotol anggur murni berkualitas tinggi. Belum lagi wanita seperti Ye Qiansui, bahkan pria kuat pun akan pusing setelah meminum segelas minuman tersebut. Tuan Su, kami benar-benar harus pergi. Ye Qiansui juga berbicara. Dia tidak suka bersosialisasi di dunia bisnis, dan dia selalu harus ngobrol sebelum membahas bisnis. Budaya industri ini sendiri sangat menjijikkan. Mendengar ini, Su Huan tertawa, duduk kembali di kursi, dan menatap Ye Qiansui dan Lin Yi, dengan ekspresi lucu di wajahnya. Tuan Ye, saya cukup terkejut. Anda, Presiden Grup Ye, masih ingin mendengarkan pengemudi. Dia melambaikan tangannya dan berkata, itu saja, aku tidak akan memberitahumu sebanyak itu. Minum saja, jangan banyak, kan? Minumlah dan aku akan melepaskanmu. Dia mendorong cangkir berisi anggur di depan Ye Qiansui, jangan bilang aku membuatmu malu, ini hanya segelas anggur. Tuan Ye tidak akan menyerah dalam hal ini, kan? Ada nada ancaman dalam nada bicaranya.
Jelas, dia tahu betul bahwa jika Ye ingin memasuki ibu kota provinsi, bekerja sama dengannya adalah pilihan terbaik, dan Ye Qiansui tidak punya pilihan. Selama dia meminum minuman ini, dia tidak akan bisa pergi hari ini. Ye Qiansui mengerutkan kening, merasa sedikit tidak senang. Dia bisa mendengar apa yang dimaksud Su Huan, terutama ekspresinya, yang membuatnya merasa tidak nyaman. Wow! Sebelum Ye Qiansui bisa mengatakan apapun, Lin Yi tiba-tiba berdiri, mengambil gelas anggur, dan menuangkan anggur langsung ke wajah Su Huan. Ah! Su Huan berteriak kaget, tidak pernah menyangka Lin Yi berani melakukan ini padanya. Dia mengulurkan tangannya untuk menyeka minuman dari wajahnya, matanya penuh amarah dan rasa malu. Apa yang kamu lakukan? Beraninya seorang pengemudi melakukan ini pada dirinya sendiri. Aku bilang padanya dia tidak mau minum. Apa kau tidak mendengarku? Lin Yi menggunakan kata-kata umpatan yang langka dan melotot, dan aura tajam tiba-tiba keluar dari tubuhnya, yang membuat Su Huan sangat ketakutan sehingga seolah-olah udara di sekitarnya tiba-tiba turun. Anda, rasa percaya dirinya tiba-tiba hilang, beraninya kamu bicara seperti itu padaku. Bentak. Lin Yi tidak sopan, menggerakkan kakinya, melangkah maju dan menamparkan wajah Su Huan dengan keras, menjatuhkannya ke atas meja, dan meja itu bersamanya ke tanah. Pelanggan di sekitarnya semua menoleh dan melihat seseorang mengambil tindakan, dan beberapa bahkan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Su Huan merasa memerah dan telinganya berdenging. Apakah dia dipukuli? Tamparan ini tidak terlalu berbahaya, tapi sangat menghina. Su Huan sedikit bingung. Dia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya. Di depan banyak orang, tampar diri Anda dengan tamparan. Dia mengangkat kepalanya dan ingin berdiri untuk melawan, tetapi tamparan lain menjatuhkannya ke tanah lagi. Kali ini, kekuatannya lebih kuat dan dia pingsan. Ye Qiansui tercengang. Lin Yi sangat marah. Kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan, jadi aku harus mengambil tindakan. Lin Yi berhenti melihat ke arah Su Huan, meraih tangan Ye Qiansui, melemparkan segepok uang ke atas meja, dan berteriak, bayar tagihannya. Setelah mengatakan itu, kedua orang itu berbalik dan pergi. Di restoran, suasana hening selama 10 detik sebelum ada yang sadar kembali. Beberapa pelayan bergegas maju, membantu Su Huan berdiri, dan bertanya apakah mereka harus memanggil ambulans. Tidak ada yang menyangka hal seperti itu akan terjadi di restoran kelas atas. Su Huan berdiri, tubuhnya masih sedikit bergoyang, dan butuh beberapa saat baginya untuk mendapatkan kembali keseimbangannya. Rasa sakit yang membakar di wajahnya membuat bibirnya bergetar tak terkendali. Menjauhlah. Dia mendorong pelayan yang berusaha mendukungnya, seperti singa gila, tidak menunjukkan tanda-tanda sopan santun. Bagaimana dia bisa kehilangan muka ketika dia dipermalukan di depan banyak orang dan terjatuh ke tanah? Kamu Qiansui. Su Huan mengertakkan gigi, aku ingin kamu menyesal melakukan ini padaku. Dia mengutuk dan pergi. Restoran kembali sunyi selama beberapa detik, dan segera menjadi berisik lagi, dengan banyak orang berbicara. Para pelayan saling memandang dan melihat bahwa uang yang diletakkan Lin Yi di atas meja sudah cukup untuk membayar tagihan dan hilangnya uang. Peralatan makan, jadi dia tidak berkata apa-apa. Tempat parkir. Lin Yi masuk ke dalam mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan Ye Qiansui juga tidak mengatakan apa-apa, tetapi diam-diam melirik Lin Yi dari waktu ke waktu. Dia pernah melihat Lin Yi marah sebelumnya, tapi dia belum pernah melihat Lin Yi begitu marah hingga dia bahkan mengutuk. Ketika mobil dinyalakan, Lin Yi tetap tanpa ekspresi, memandang ke depan seolah-olah dia tidak peduli tentang apapun, tetapi kemarahan di matanya sepertinya tidak mereda. Berapa kali Anda menemukan sampah seperti ini dalam 6 tahun terakhir? Lin Yi tiba-tiba berbicara. Cukup banyak, kata Ye Qiansui. Tidak dapat dihindari untuk dibujuk untuk minum saat makan malam bisnis, terutama untuk seseorang secantik dia. Saat Ye baru saja memulai, kemungkinan besar dia akan dibujuk untuk minum. Bagaimana mungkin Ye Qiansui tidak mengetahui apa yang dipikirkan orang-orang itu? Dia selalu terukur dan tidak akan membiarkan orang lain memanfaatkannya. Bahkan jika Lin Yi tidak ada di sini hari ini, dia tidak akan minum segelas anggur itu. Kamu harus minum saat bersosialisasi. Ini lingkungan kita. Jika kamu tidak minum, kamu tidak akan seperti sekarang ini. Ye Qiansui berbicara dengan nada meremehkan, tapi Lin Yi bisa membayangkan betapa besar tekanan yang harus dihadapi seorang wanita untuk menahan Ye. Dalam 6 tahun terakhir, kehidupan Ye Qiansui tidak lebih baik darinya. Bahkan sebagai seorang wanita, tekanan yang dialami jauh lebih besar daripada dirinya sendiri. Lin Yi menarik napas dalam-dalam dan memegang kemudi sedikit erat. Di masa depan,
tidak akan ada lagi kejadian seperti itu. Dia berkata dengan tenang. Ye Qiansui sedikit terkejut. Mulai sekarang, kamu tidak perlu menyenangkan orang lain, kamu juga tidak perlu merendahkan suara atau berkompromi, mengerti? Lin Yi menoleh, menatap Ye Qiansui, dan berkata dengan serius. Mengapa? Ye Qiansui bertanya sambil tersenyum. Dia menatap mata Lin Yi dan bisa melihat sedikit dominasi di dalamnya. Melihat Ye Qiansui masih bertanya mengapa, Lin berhenti sejenak, lalu mengubah kata-katanya lagi, kamu berasal dari keluarga Ye. Kakekku telah memegangmu sejak kecil. Kapan dia melihat kalian, saudara perempuan, dianiaya? Dia sudah pergi, tapi aku masih di sini. Jawaban Lin Yi bukanlah jawaban standar yang ada dalam pikiran Ye Qiansui. Sebelum dia melakukannya, dia mungkin hanya akan menertawakannya. Tapi hari ini, mata Ye Qiansui bersinar. Selain alasan ini, dia berkata tidak puas, selain kakek memintamu untuk menjaga kami, bagaimana denganmu, apakah kamu akan merasa malu? Atau, apakah kamu ingin melakukannya sendiri? Ye Qiansui melihat ke sisi wajah Lin Yi dan bisa melihat bulu matanya bergerak-gerak, seolah dia bingung dengan pertanyaannya. Lin Yi tidak menjawab, dia menggerakkan jarinya di kemudi dan melihat ke depan, seolah dia tidak mendengar pertanyaan Ye Qiansui. Ye Qiansui tidak terburu-buru. Lin Yi tidak menjawab, dan dia tidak bertanya lagi. Dia juga melihat ke depan, dan mobil tiba-tiba terdiam. Selama kamu tidak keberatan, aku bersedia. Setelah beberapa saat, Lin Yi tiba-tiba berbicara. Bersambung.